Dia bilang, Pak Pendeta, tolong doakan saya, layani saya. Saya nggak mau lagi hidup dengan kemabukan, dengan alkohol, tapi saya tidak mampu melepaskan diri. Lalu dilayani, dikasih firman, didoakan semuanya. Lalu anak muda itu lepas. Dia merdeka, nggak tergantung lagi, tidak terpengaruh lagi dengan kemabukan. Berapa bulan kemudian, datang lagi anak muda ini dengan kondisi yang sama. Dia bilang, Pak Pendeta, saya jatuh lagi, saya mabuk lagi. Pak Gembala cuma tanya satu hal. Kamu kalau kemana-mana pergi, termasuk ke gereja, kamu ikat kudamu di mana? Kalau sekarang pertanyaannya, kamu parkir motormu di mana? Nah, anak muda ini jawab, saya punya tempat parkirkan kuda saya di depan warung penjual minuman. Ngerti? Ya pasti dia jatuh lagi, karena dia salah tempatkan kendaraannya. Maka itu kalian bergaul dengan siapa itu menentukan. Bukan berarti, dengar ya, bukan berarti kalian harus bergaul dengan orang gereja semua. Tidak juga. Kalau kalian ingin jadi garam dunia dengan teman-teman yang belum tahu kebenaran, kalian harus bergaul dengan mereka. Tapi ini ada ayatnya. Buka Galatia 6 ayat 1. Kalau kalian ingin jadi berkat, ingin bergaul untuk menarik orang kepada jalan Tuhan, perhatikan ayat ini, Galatia 6 ayat 1. Salah seorang membaca dengan suara yang kuat. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena percobaan. Bagus bukan firman ini? Saudara-saudara, kalau toh kamu menemukan, jadi teman-teman kalian yang hidupnya mulai nyimpang jauh dari Tuhan, jalannya mulai miring-miring ke arah yang salah, tolong mereka, bimbing mereka ke jalan yang benar. Tapi kita harus apa? Kita harus apa? Jaga diri baik-baik supaya gak ikut terhanyut dengan mereka. Jadi sekali lagi, pergaulan itu menentukan nasibmu di masa depan akan jadi apa. Suatu hari saya baca ilustrasi lagi. Ada seorang anak Tuhan, dia nangis datang kepada Tuhan bertobat. Tuhan, aku menyesal, aku jatuh lagi dalam dosa. Terus dia marah-marah, Tuhan, setan itu yang jahat. Kenapa dia jerat aku? Mengapa dia jebak aku? Aku terjerat lagi. Tolong Tuhan, hukum setan itu. Nah, akhirnya Tuhan datang kepada setan itu. Tanya, Tan, kamu kenapa kok jatuhkan anakku itu? Setan jawab, Tuhan, aku gak pernah jatuhkan dia. Aku ini selalu pasang jerat di depan rumahku. Anakmu yang main-main ke situ. Ngerti ilustrasi ini? Jadi yang salah setan atau orang itu? Ya orang itu. Maka itu jangan suka salahkan setan. Semua karena pilihan dalam hidup kita. Ini yang kita harus perhatikan. Kejadian pasal 3. Masih ingat kapan manusia jatuh dalam dosa? Ya ayo baca. Makan buah yang dilarang oleh Tuhan. Nah pertanyaannya, seringkali kita mikir, Tuhan kenapa Tuhan harus buat pohon itu sehingga manusia jatuh dalam dosa? Jawabannya ada dua, dengar baik-baik. Menurut kalian, ada nggak sekolah yang tidak pakai ujian, lalu iklannya, inilah satu-satunya sekolah di dunia nggak pernah ujian, naik terus sampai S1. Kira-kira ada yang sekolah nggak di sekolah itu? Ayo, ada yang sekolah tidak? Nggak ada. Kenapa nggak ada? Kenapa nggak ada orang yang mau sekolah di sekolah yang nggak ada ujiannya? Pokoknya toto lulus. Ayo, kenapa nggak ada yang mau sekolah? Ya karena goblok, itu aja. Ngapain dia langsung lulus tapi nggak pernah ujian, nggak pernah tahu soalnya? Yang kedua, ini masih nomor 1. Kalau kalian masih SMP atau SMA, sejak kelas 1 SMP sampai akhir kelas 3 mau ujian, kalian itu ranking 1 terus. Pokoknya ulangan apa saja, semua mata pelajaran selalu terbaik. Hebat. Nah, waktu kalian kelas 3 SMP mau ujian akhir,
Mungkinkah kalian datang kepada wali kelasmu, Pak atau Bu, bilang gini, Bu, Ibu kan tahu, karena Ibu jadi wali kelas saya sejak kelas 1 SMP, misalnya kebetulan begitu. Sejak kelas 1 SMP Ibu wali kelas saya, kelas 2 SMP Ibu wali kelas saya, kelas 3 SMP pun Ibu wali kelas saya. Dan Ibu lihat saya kan ranking terus. Tidak ada nilai yang di bawah 10, semuanya 10 misalnya gitu. Nah jadi gini aja Bu, untuk UAN ini saya nggak usah ikut ujian. Ibu kan percaya saya pintar. Wali kelasmu jawab apa? Diizinkan? Oh ya, Ibu tahu kamu memang anak jenius betul. Buktinya dari kelas 1 kelas 2 kelas 3 ranking semua, nilai ulanganmu bagus semuanya, nggak ada satupun mata baca yang jelek. Kira-kira begitu wali kelasmu ngomong? Jadi harus tetap ikut ujian. Kenapa? Ayo jawabannya kenapa? Sudah jelas pintar kok. Untuk apa? Oh, biar tidak sombong nilai hasilnya. Hampir betul. Jawabannya adalah bukan Ibu nggak percaya kamu, tapi ini peraturan dan ini untuk membuktikan buat dirimu sendiri kamu bisa atau tidak. Bukan untuk Ibu, tapi untuk kamu. Jadi ketika Papa di surga memberi ujian kepada Adam dan Hawa dengan satu soal itu, jangan dimakan buah ini. Itu tujuannya untuk mengetahui apakah Adam dan Hawa itu lulus atau tidak. Jadi ujian itu penting dalam hidup kita. Coba kita lihat Ulangan 8 ayat yang kedua. Jadi ketika ujian datang, ini maksud Bapa di surga buat kita. Ya. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Yahweh Tuhanmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau. Nah ini dia. Ayo baca sama-sama kalimat berikut. 1, 2, 3. Untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi Papa memberi soal ujian bukan dia kejam. Kalau guru-guru kalian memberi ulangan ataupun ujian, bukan karena mereka kejam, sebagai bukti bahwa kalian harus bisa. Nah seperti itu konsep Papa di surga. Jadi semua ujian itu bukan dosa, walaupun waktu ujian datang itu tidak enak. Jadi ketika teman-temanmu menggoda kamu dengan banyak tawaran, jangan kalah. Jangan berkata, Tuhan aku capek Tuhan, mengapa aku digoda terus, mengapa aku diuji terus. Jangan pernah mengeluh capek, sebab itu bagus untuk diri kita. Katakan amin. Jadi ketika suasana berubah, keadaan tidak enak, harus menang. Jadi nomor 1 tadi pergaulan yang bisa menghancurkan semua yang Tuhan sudah kerjakan. Yang kedua adalah ujian dalam kehidupan kita, sangat tidak enak. Maka itu hanya manusia yang bisa memilih. Binatang tidak pernah bisa memilih. Maka itu kalau kita ajak seekor anjing ke supermarket, jangan tanya kamu mau apa. Betul? Kenapa kita nggak boleh tanya pada anjing itu kamu mau apa? Dia nggak bisa milih. Binatang tidak pernah punya pilihan dalam hidup. Dia hanya tahu satu hal, makan, dah cuma itu saja. Makan, kawin, punya anak, mati, dah. Itu binatang. Kalau manusia tidak. Dari bangun pagi sampai kita tidur malam, pilihan sudah banyak di hadapan kita. Dari pagi. Nah waktu kita memilih, disitulah penentuannya kita akan jadi orang berhasil atau orang gagal. Kalau kita milih salah, maka hidup kita akan rusak selamanya. Awas tawaran-tawaran pornografi, awas itu dalam nama Yesus. Tawaran narkoba. Ya. Ingat, saya mau berikan tip ini, semua kita harus dengar, kakak-kakak, pembimbing, beritahukan kepada adik-adik kita yang lain. Manusia itu jahatnya di sini. Kalau binatang tidak. Manusia itu jahat betul. Sekali manusia mencoba apa saja, yakin nggak? Pasti ada 2 kali. Jawab iya atau tidak?
Nah, itu manusia.